Bunda? Sebelum kita menonton, perkenalkan diri kita dulu nih. Perkenalkan nama saya Salvia, ketiga. Saya Arsidi Hanaya, absen ke-6. Saya Hernisa Rahmadelia, absen 18. Saya Rizky Hartandi, absen 33. Saya Muhammad Jambayati, absen 15. Drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in fast place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older, are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada Trikoro Darmo atau Jong Java. Pada awalnya para pemuda ini bergabung dalam suatu organisasi bernama Budi Utomo. Namun para pemuda merasa bahwa golongan tua dan para pria ini terlalu mendominasi mereka sehingga mereka memutuskan untuk keluar dan membentuk organisasi baru yang bernama Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo pada tanggal 7 Maret tahun 1915 di Gedung Sofia, Jakarta. Nah, sesuai namanya, Trikoro Darmo ini memiliki 3 visi mulia. Yang pertama ada sakti, yang berarti kecerdasan dan juga kekuasaan. Lalu ada bakti, yang berarti kasih sayang. Dan yang ketiga ada budi, yang memiliki arti kebijaksanaan. Dari 3 visi mulia ini dikembangkan lagi sehingga terciptalah 3 tujuan Trikoro Darmo. Yang pertama, memperkuat tali persaudaraan atau silaturahmi antar siswa dan siswi Bumi Putra, baik yang sekolah menengah ataupun yang perguruan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para anggotanya. Dan yang ketiga, untuk memperkuat penggunaan baik dan untuk memperkuat segala hal yang berkaitan tentang budaya dan juga bahasa. Nah, walaupun 3 tujuan Trikoro Darmo ini sudah jelas, namun pada dasarnya tujuan dari dirikannya Trikoro Darmo ialah untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh hubungan persatuan antara para pemuda Jawa, pemuda Bali, pemuda Madura, pemuda Sunda, dan juga pemuda di Lombok. Nah, selain itu ada Yongselebes, di mana Yongselebes ini asalnya dari Sulawesi. Yongselebes ini didirikan pada tanggal 25 April tahun 1919 dengan tujuan mempererat rasa persatuan dan tali persaudaraan antara Sulawesi. Nah, berdirinya Yongselebes ini tidak terlepas dari pengaruh politik etis yang diterapkan oleh Belanda. Sejarahnya pada abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis yang salah satu kebijakannya adalah memberikan pendidikan kepada kaum pribumi Hindia Belanda. Berawal dari kebijakan ini, lahirlah kaum pribumi terpelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Para pelajar menjunjung tinggi kemerdekaan dan melawan para penjajah dan tidak menggunakan fisik. Nah, menggunakan apa tuh? Menggunakan intelektual dan menggunakan kecerdasan sebagai tombak tumbuhnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional pun semakin marak setelah berdiri Budi Utomo pada tahun 1918 yang kemudian melahirkan berbagai organisasi pemudaan. Nah, salah satunya yang tadi kita jelaskan yaitu Yongselebes. Nama Yongselebes ini juga memiliki fakta menarik loh, di mana fakta menariknya itu dua kata tersebut memiliki arti bahasa Indonesia yang menurut saya cukup imperatif, yaitu satunya itu Yong berasal dari kata Belanda yaitu
pemuda, Celebes itu berasal dari kata nama lain Pulau Sulawesi. Nah, selain Young Celebes, organisasi-organisasinya juga masih ada banyak. Seperti ada Young Ambon yang didirikan pada tahun 1917. Nah, di sini ada Pemuda Kaum Betawi yang berdiri pada 1927, dan ada Young Islameten Bond yang dimana Young Islameten Bond ini didirikan pada Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1925. Gimana teman-teman? Udah jelas belum penjelasan saya? Gagasan peleburan atau koalisasi antar partai-partai dan organisasi pada masa pergerakan nasional semakin lama dianggap perlu untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda Indonesia pada saat itu. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi yang bersifat nasional dan langsung memasuki gelanggang politik, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI. PPPI didirikan di Jakarta pada tahun 1926 oleh 4 mahasiswa. Nah, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Nah, tujuan PPPI ini adalah menggalang persatuan dan seluruh organisasi pemuda untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah Belanda. Nah, PPPI ini didirikan di Kota Bandung pada tanggal 10 Februari 1927 oleh tokoh-tokoh pemuda yang pernah belajar di luar negeri. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PI ini adalah yang pertama, mendirikan organisasi kepanduan, yang kedua, mengadakan kerjasama dengan organisasi pemuda lain, yang ketiga, memajukan olahraga, yang keempat, menerbitkan majalah, yang kelima, menyelenggarakan pertemuan, yang keenam, kursus bahasa Indonesia, dan yang terakhir ketujuh, kursus keterampilan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kongres Pemuda pertama nih. Nah, PPPI dan PI merupakan pelopor diadakannya Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Jong Java, Jong Islamiyah Bon, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Studeren dan Mandahasa, Jong Batak, dan pemuda Teosofi. Kongres ini dipimpin oleh Moh Tabrani yang seorang wartawan dan penggas Sumpah Pemuda. Tujuan Kongres Pemuda pertama yaitu memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, ya, dan menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia. Organisasi yang menyampaikan pidato pada Kongres ini ialah perwakilan dari PPPI dan menyampaikan pidato tentang Indonesia Bersatu. Selain PPPI, Moyahmin juga menyampaikan pidato nih tentang pengembangan kebahasaan dan kesusahan Indonesia di kemudian hari. Hasil dari Kongres ini adalah yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Yang kedua, adanya upaya untuk menghilangkan pandangan adat sifat dan kedaerahan yang kolok dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang Kongres Pemuda kedua yang rapat pertamanya dilaksanakan pada 27 Oktober 1928 di gedung Katolik Waterpin Bon atau KIB di daerah Waterpin yang sekarang menjadi lapangan Banteng. Melalui sambutan Ketua PPPI Sugondo Jadi Sucipto, dia berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Yang pertama, unsur sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada 28 Oktober 1928, Kongres diadakan di gedung OS Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Terdapat 2 pembicara, yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunusarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan juga keseimbangan pendidikan antara di sekolah dan di rumah, serta harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutupan ini di gedung Indonesia Lumbo, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, gimana penjelasan
penjelasannya udah jelas apa belum? Kayaknya udah cukup jelas deh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.